apapun kita harus bawa kepada kepositifan. Misalnya, mungkin barangkali ada yang nggak kerja lagi karena di PHK, tapi lihat yang lain. Ya. Oke, yuk bismillah. Ustadz memaknai akhir tahun 2022 seperti apa sih Ustadz dan keluarga? Optimis ya dek, optimis mulai dari kakak, insya Allah bisa kuliah di tempat terbaik yang dia mau. Nanti ini SMP di tempat terbaik yang dia mau juga. Ini kakak melanjutkan nanti di Inggris kembali. Balik lagi. Ya, istri saya menyelesaikan kuliahnya juga. S1 insya Allah. Ini yang belakang, optimisnya apa? Main bola. Ini dua berproses, mudah-mudahan tetap selesai Qurannya semua insya Allah. Dan ini optimisme ini harus disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia supaya apapun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita menyambutnya optimis saja. Optimis. Yang kedua, temanya harus tema positif. Apapun kita harus bawa kepada kepositifan. Misalnya, mungkin barangkali ada yang nggak kerja lagi karena di PHK, tapi lihat yang lain meninggal karena COVID dan lain-lain. Mungkin yang lain ada yang ancur-ancuran hidupnya, tapi lihat masih pada sehat. Nah, dibawa kepada yang positif. Nah, keluarga kami insya Allah seperti itu. Belajar. Ada kerikil-kerikil nggak sih Ustadz di 2022 ini kan banyak banget cobaan, terpaan gitu kan Ustadz. Gimana mah? Dan keluarga selalu melawannya dengan mudah. Nah, gimana? Sifat khususnya amin. Ya namanya hidup pasti ada aja Masya cobaan, Allah. pasti ada aja kerikilnya. Allah. Tinggal kita bagaimana menanggapinya. So, kalau kita jalani juga, ya semua pasti akan selesai seperti itu. Dan emang harus ada kerikil kali ya. Jadi menjadikan kita tuh masih tetap manusia gitu, nggak belagu, nggak sombong, belajar dari kesalahan. Karena komitmen keluarga kami juga dan saya pribadi khususnya sama, apa aja yang memang belum selesai, ya mari kami selesaikan gitu. Kami nggak lari kok gitu. Mana aja yang memang belum beres, ya mari kita sama-sama beresin. Babnya teman-teman yang merasa memang belum selesai dari kami, ya babnya doain, karena kami benar-benar punya komitmen apapun yang memang menjadi kekurangan, ya bismillah gitu. Dan kita kan pengen meninggal dalam keadaan tenang, husnul khotimah gitu. Dan kami percaya kok 2023 terang gitu. Yang belum berjodoh insya Allah berjodoh, yang belum punya anak bakal punya anak. Jadi ya, yang pada pengen sekolah bisa sekolah, yang pada punya utang terus habis itu ngutang lagi deh. Iya, yang masih pada sedih nih di tahun 2022, insya Allah gembira, insya Allah. Firda nih sebagai anak tertua dan pasti banyak banget soal Nikah resolusinya. amin ya Allah. GBK. Padahal belakangan tuh pertanyaannya Oh. disebutin sama si ayah gitu. Gimana kan sempat kemarin jatuh bangun terus banyak banget pukulan sana sini. Iya. Kamu menyikapinya. Alhamdulillah sih di tahun ini lebih banyak lebih ke muhasabah pastinya ya, muhasabah diri dan menganggap bahwa kita sebenarnya nggak pernah kehilangan. Jadi kan kalau ada yang bilang wah tahun 2022 tahun kehilangan nih, kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, kehilangan ini. Enggak sih, kalau aku lebih ngeliatnya adalah tahun pembersihan gitu. Jadi mungkin teman-teman lama nanti akan digantikan dengan teman-teman baru, kesempatan yang udah hilang diganti kesempatan baru. Ya asalkan tadi sih lebih ke optimis aja liatnya gitu. Dan yang hilang itu lebih sedikit daripada yang Allah kasih sih. Gitu. Jadi nggak imbang juga, jadi buat apa sedih gitu. Ayah udah nyeletuk tuh duluan nikah 2023. Dirimu memang ingin menikah muda atau gimana ya? Kalau keinginan pastinya ada, cuman Yang bener. keinginan ada, ya semua orang pasti Serius? pengen nikah. Iya deh. Nggak percaya. Nggak, dia tetap mau kuliah dulu, mau menyelesaikan kuliah di Buckingham University. Dan kami juga nggak terlalu gimana-gimana lah, tapi jangan nggak jadi candaan. Daripada candaannya nggak bakal nikah, nanti lama nikahnya. Lah mendingan jadi nikah, cepet nikahnya. Kan candaan harus bagus. Dan ini bagian dari prinsip gamenya keluarga kami gitu. Kalau bercanda yang baik. Iya, gitu. Tapi udah ada calon belum sih?
sih? Nah. Atau mungkin dari Wildan sendiri? Masih proses pemilihan. Wih. Berarti banyak nih ya. Kasihan deh kan. Percaya deh. Enggak percaya. Percaya dong? Oh percaya deh, percaya. Ini enggak nih, Mama percaya tuh. Banyak pilihan. Gak ada laporan ke kita. Tipikal yang curhat juga nggak sih? Mami sama Wildan Curhat tadi? terus. Curhat Curhat ya? terus, apa aja dicurhatin sama mama. Bagus sih komunikasinya alhamdulillah. Seperti apa sosoknya Wilda ini Kak? Nah. Khususnya ke lawan jenis ya, maksudnya curhatannya. Oh nanya ke sini nih. Oh, oh. Curhatnya ke adiknya. Coba. Kenapa? Si kakak Ya. lebih curhat apa sih kalau khususnya ke lawan jenis? Kita banyak ngobrol sih, jadi kalau misalkan ditanya nggak inget karena apa aja dia omongin. Nyerocos mulu tiap hari. Tapi sedikit bocoran, yang deket siapa? Iya. Oh kalau itu nggak tahu. Gak tau kok, gak boleh dikasih tahu. Nggak, karena banyak. Bingung deh. Tapi ayah sendiri lebih Gak ada membebaskan, kriya-kriya apa-apa kecuali saya bilang sama Kawir, cari yang mau berkembang, cari yang tidak ngandelin orang tuanya, cari yang kemudian tangguh mentalnya, bukan seberapa dia adanya, seberapa dia punyanya, tapi mau nggak itu berkembang. Karena gampang kalau emang dia punya semangat segala macam, tapi susah kalau ngandelin orang tua, punya ini punya itu, repot. Ada rencana memang mau kuliah keluar kan, otomatis besar nggak? Udah di luar, Iya, udah di luar. udah kuliah di luar, Berarti kan pasti kan- di luar rumah dia. Oke, benar. Ada kemungkinan dapat bukan orang Indonesia gitu. Wah, kalau itu saya nggak- sudah itu saya siap nggak nggak sih setuju. sebagai orang tua, khususnya Amin nih. Nggak setuju. Kalau kami nggak pengen tuh punya mantu orang luar tuh, nggak boleh. Maksudnya bukan keluar planet ya? Iya, Maksudnya luar negeri kan. Kenapa? Kalau foto nggak sebanding. Iya, mantu gua tinggi banget tar. Lah orang lokal lebih banyak ya nggak? Insya Allah lah. Kenapa sih ya? Kan dia Kan perbedaan akan kultur. kuliah di sana. Perbedaan Otomatis kultur. Apa tidak siap ditinggal? untuk Iya, stay yang di udah sana? pasti itu. Nah, biasanya tuh di rumah lakinya, Iya, ha. jauh gitu ya. Iya. Iya. Ya udah mendingan yang Indonesia aja. Indonesia gua nggak kurang-kurang itu, cakep-cakep juga, ganteng-ganteng juga ya. Serius dah. Dalam hati nih. Ya gimana ya? Setengah kan berarti jadinya. Kalau alam bisa apa? Lu alam ya. Dan yang penting sekarang bagaimana teman-teman setanah air yang punya apa aja yang jelek di masa lalu, seiring dengan waktu berganti dengan hari tahun, ya sudah, tinggalkan masa lalu, song-song masa yang akan datang lebih baik. Ada berita kabar baik juga nih dari Ustaz. Menang gugatan. gugatan di 2022 ini. Jadi ada Saya masih ada- konsisten untuk urusan itu, memang tidak pernah mau membicarakan. Gitu. Jadi lebih baik kita bicara, ya sudah ke depan aja. Karena nggak ada kemenangan kecuali kita berubah gitu aja. Iya. Nggak ada kemenangan kecuali kita memperbaiki, nggak ada kemenangan kecuali kita ini ya mengakui ada di mana nih salahnya gitu. Itulah kemenangan yang sejati gitu. Makanya saya nggak pernah posting juga, terakhir ini biar aja. Tapi pernah nggak sih Ustaz ada di titik terendah? Ya, sebagai manusia pasti ada ya. Ya, kembali lagi bagaimana kita mengelola hati. Saya pernah ada di paling bawah loh. Oh, Serius nih? serius. Kok kasur keompolan jadi turun ke bawah dah. Tapi biasanya apa ya Ami lakukan atau berbuat ketika Biasanya dalam kondisi seperti itu saya yang menyemangati, memberi apa ya Pak? Iya, semangat. Ya memberi semangat. Sambil pernah dipijit. nggak sih nangis? Pernah. Siapa nih? Ustaz lah. Nggak pernah. Itu dia bilang pernah. Dia nangis mah. Masa sih? Pernah. Berarti seorang Ya menangis itu kan mengeluarkan Masa sih? keluh kesah. Serius? Ya. Loh, kalau dalam doa. kayaknya Oh, ketika iya. Dalam doa. ombaknya, Ya pasti Ini belum di setting nih. tagline-nya nanti Ustaz benar berarti serius pernah menangis. Ya, itu kan menangis manusia kan, menangis dalam doa ya. Iya. Misalnya kita sedang menghadapi apa yang memang menurut kami berat, ya kita bawa keluhan itu ke Allah. Ya Allah, Gitu. benar. Seperti itu.
Nih nanya anak-anak nih, 2 nih. Tapi terus mungkin dari segi karir tahun depan pengen bikin sesuatu apa lagi nih? Saya, Ya. kami tetap konsisten soal rumah tahfiz. Bagaimana rumah tahfiz terus berkembang dengan pesat. Sampai sekarang udah 20.000 rumah tahfiz kurang lebih, 1.600 yang kami kelola dengan izin Allah. Dan kita tetap target tiap desa, bahkan tiap dusun ada 1 rumah tahfiz. Terus pesantren juga kita perkuat basisnya dari Quran, kita perkuat kemudian semuanya. Dan kakak sendiri bakal buka pesantren baru ya kak? Kakak sendiri yang kelola. Iya. Gimana? Pesantren apa tuh kasih tahu? Apa, Kak? Jadi untuk menyambut tahun 2023 sampai 2024, aku kepikiran mau bikin konsep pesantren yang baru. Jadi sekarang tuh kayaknya udah nggak zaman pesantren yang tahunan gitu, karena kan anak-anak harus berkembang pesat seiring era disrupsi ini kan. Dia harus mengenal dunia luar, dia harus lebih cepat melanjutkan pendidikannya. Jadi kita bikin shortcut pesantren, fast track pesantren. Yang harusnya nyantren tuh 4 tahun disingkat jadi 2 tahun aja, tapi udah all in semuanya, belajar bahasa, belajar Quran, ngafal Quran juga, dan ada skill development gitu. Sehingga ketika dia udah lulus dari pesantren mau ke dunia kuliah itu udah dengan bekal gitu. Tapi ada rasa khawatir nggak sih bayang-bayang seorang ayah gitu kan dirimu mau bangun? Enggak, justru sebuah anugerah ya, sebuah anugerah karena alhamdulillah karena papa kan ada banyak banget ilmu-ilmu yang diturunin gitu di segi apapun, karena papa nih masya Allah luar biasa, semuanya tuh ada gitu, all in, bisnis bisa, mau ngaji apalagi emang ustadz gitu kan, jadi kita Ngelawak semua bisa ya, banyak ngelawak? di ya apalagi ngelawak. Semua ada, sampai dosa juga ada. Semuanya ada Tapi rencananya sih ada di Jakarta atau di mana? di mana-mana. Berusaha Nanti untuk kirim gimana? ke konsepnya ke teman-teman Iya, biar yang udah jadi tuh video yang udah jadi. Oke, yang 2 laki-laki Nah, nih, 2 nih. generasi Nah. penerusnya Nah, papa ini nih. atau Ini hebat gimana? nih. Udah ngajar Yang kitab mana nih sekarang. yang keberapa sih? Iya, banyak. Yang keberapa sih lu? Oh, ketiga. 3. Kok bisa lupa sih? 3, ini yang ke 4. yang Yang keempat. Siapa namanya? Kun, Kun. Hafiz. Hafiz. Udah ngajar kitab ini. Bangga saya di umur beliau nggak bisa baca kitab saya. Bisanya baca yang udah berfathah kan, berkasroh, berdoma gitu, ada apa barisnya gitu, ada harokatnya istilahnya. Kalau beliau berdua dengan bantuan guru-gurunya di tamyiz, itu tamyiz masya Allah, dengan Darul Quran dia udah bisa baca kitab, bahkan udah ngajar bang ya, udah ngajar loh masya Allah. Tapi ngomong-ngomong nggak yang mirip Ustadz ya? Masih sih? Mirip. Saya lagi gemuk makanya nggak mirip. Kalau gue kurusan dikit mirip. Kayak waktu kecil mirip deh, Papa. Ini kebetulan Januari ini ada 3 tamu spesial ke rumah kami. Nanti mohon teman-teman hadir. Ada 3 tamu spesial. Cuma lagi mikirin nih apa ya, menghidangkan apa gitu. Ada Ronaldo, Messi sama Mbappe. Ini. Ini kan halu lagi aja kan. Buat berita. Nah, tapi dari dua anak laki-laki ini Saya- apa yang akan diturunkan nanti sebagai generasi? Nah, kami Kenapa? terserah beliau sih. Mm-mm. Terserah dua-duanya. Ini malah mau jadi gamer. Oh. E-sport apa? Hah? Sport. E-sport. Kalau ini Main bola. main Good. bola. Oh. Kenapa tidak mau menerusin nasi kakak yang mau nerusin? Pengen Uh-uh. nerusin. Ntar kali tunggu pensiun ya. Ya. Tunggu pensiun main bola baru. Oh, pensiun main bola. 37 dong. Ronaldo 37. Tetapi memang dirimu membebaskan anak-anak untuk Iya, saya tadi berkarya, bercanda soal berkreasi. Ronaldo, Messi dan Mbappe. Tapi pada prakteknya saya nggak bercanda. Saya memasukkan agenda dreams kepada santri-santri Darul Quran itu nancep cep berkurikulum sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6, maksudnya SMP SMA. Indonesia ini jangan sampai kurang bermimpinya. Lu pada naik motor sekarang ke rumah gua, jangan sampai nggak bermimpi besok punya mobil. Lu pada sekarang masih ngontrak, masih ngekos, jangan sampai nggak bermimpi punya rumah. Udah punya rumah juga jangan sampai nggak bermimpi punya perumahan dan seterusnya. Jadi kita harus mengajarkan memang bangsa ini untuk berani lagi bermimpi, punya impian apa. Coba Saudi Arabia nggak punya track record sebelumnya, mungkin 1 dasawarsa 2 dasawarsa, tapi kemarin kan Saudi menaklukkan Argentina. Iya. Dan kemudian sekarang Ronaldo mendarat di Al-Nassr, kan luar biasa pak. Itu kalau nggak punya mimpi bagaimana tuh ceritanya, bangsa dari gurun pasir ya kan, tapi memimpin ekonomi dunia. Nah,
saya bercanda, sering bercanda Manchester United lah, jadi Manchester United segala macam itu dalam kerangka kita ngajarin mimpi. Sampai nih kayak Aisyah nih, Kecil ya, Aisyah. ini mimpinya kacau nih, luar biasa ini. Apa sah? Mimpimu? Dulu sempat mimpi mau punya komplek khusus buat keluarga. Oh, Pikiran sampai sebegitu. dan kelas berapa waktu Usia berapa? kelas 4. Sekarang kelas 6. Waktu kelas 4. Nih kakak ceritain nggak? Kenapa kak? Yang di toko kue itu loh. Iya.